Nama saya Pak Haryono, Sekretaris Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Selamat sore Pak. Kami dari mahasiswa ilmu politik dari Fakultas Fisip Universitas Sumatera Utara. Di sini kami Pak datang untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait pemerintahan desa untuk memenuhi tugas pemerintahan desa kami. Pertanyaan yang akan saya tanyakan pertama Pak, bagaimana proses penyusunan APB desa di desa ini dan siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan anggaran? Ya, baiklah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Jadi tadi terkait dengan pertanyaan adik-adik mahasiswa, bagaimana proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa untuk 1 tahun anggaran, biasanya gitu dia. Jadi proses pertama diawali dengan musyawarah dusun namanya. Di sini kebetulan ada 6 dusun. Jadi dusun itu membuat musyawarah apa aja yang dia akan diusulkan oleh masyarakatnya. Jadi mengundang masyarakat, tokoh masyarakat, itu tokoh pendidikan juga. Jadi diundanglah mereka. Apa-apa aja yang diusulkan untuk pembangunan di desa kita ini untuk 1 tahun. Jadi setelah selesai musyawarah dusun itu dihimpun, disusun dulu gitu ya, disusun. Itu biasanya kan tingkat keurgenan, tingkat apa ya, pembangunan itu dimana yang mungkin sangat mendesak gitu kan, atau yang belum kali mendesak atau mau. Jadi biasanya disusun itu mana yang mendesak kali nanti. Jadi di dusun itu udah memprioritaskan nomor 1 ini yang harus wajib. Jadi disusun. Jadi di sini ada 6 dusun. Jadi setelah disusun baru kita ke musyawarah desa. Musyawarah desa kita undang juga tokoh masyarakat, BPD, pendamping lokal desa, tokoh masyarakat, tokoh wilayah. Jadi tingkat musyawarah desa inilah nanti diputuskan untuk tahun ini anggarannya mau kita bangun yang mana gitu nih. Jadi setelah disusun semua musyawarah, barulah nanti dibuat peraturan desanya tentang anggaran pendapatan dan belanja desa Tanjung Selamat untuk 1 tahun ini. Jadi dia prosesnya banyak melibatkan beberapa elemen masyarakat. Kemudian kita di sini kan ada BPD juga, seperti DPR-nya desa lah. Nah, DPR desa juga ini berperan juga nanti dalam penetapan perdes, mereka yang menetapkan. Setelah kita siap musyawarah, maka kita ajukan ke BPD untuk disahkan menjadi perdes APBDes tahun sekarang tahun 2005 lah. Kalau ini udah selesai macamnya tahun ini. Ya. Itu kira gambarannya. Ada yang kurang kira-kira? Yang mau tanya? Kira-kira sudah terjawab pertanyaan pertama. Dan untuk pertanyaan kedua Pak, apa peran serta masyarakat dalam pembangunan desa dan bagaimana mekanisme pengawasan program yang ada? Iya. Kalau itu tadi, kalau peran masyarakat peran masyarakat di musyawarah dusun, musyawarah desa itu mereka akan menyampaikan memang apa-apa yang usulan-usulan yang akan dibangun gitu dia. Kalau fungsi pengawasan biasanya BPD juga mengawasi, kemudian ada juga ya tokoh-tokoh masyarakat dan juga mungkin ada juga dari LSM wartawan, ada juga yang mengawasi itu gitu dia. Tapi yang paling berperan biasanya di BPD ini. BPD kan pembuat undang-undang. Setelah undang-undang buat, pelaksanakan nanti dari pemerintahan desa. Dari pemerintah desa itu ya mereka mengawasi itu. BPD itu yang berperan. Berarti masyarakat terlibat ya Pak? Iya, terlibat juga, dia mengawasi itu karena kan usulan-usulan mereka, dan kita biasanya kita pajang di situ, di depan itu ada macam apa ya, spanduk itu kita tuangkan di situ apa yang dibangun di situ. Jadi masyarakat tahu dia nih, ini dibangun nggak, jadi ya pengawasannya. Dan untuk pertanyaan terakhir saya berikan. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjalankan pemerintahan desa dan bagaimana mengatasinya? Tantangan terbesar di sini memang ya pemerintah ini kan paling garda ke depan itu yang bersentuhan dengan masyarakat, gitu ya. Bersentuhan langsung dengan masyarakat. Apa-apa menjadi keluar masyarakat biasanya ke kantor desa itu ya. Kalau yang paling itu tadi usulan-usulan banyak yang tadi itu kan ada masyarakat yang pingin cepat gitu ya. Sementara kita harus menyesuaikan dengan
anggaran desa kita juga gitu ya. Jadi kadang-kadang harus menunggu dulu gitu ya. Itu kadang-kadang masyarakat kurang puas gitu ya. Kadang ya agak protes juga gitu ya. Karena memang anggaran itu memang terbatas, nggak semua kita harus tampung, tapi harus berjenjang juga. Harus kita pilih-pilih juga mana yang duluan gitu ya. Jadi kadang ada ketidaksabaran masyarakat juga. Kemudian mungkin tingkat kesadaran masyarakat itu untuk untuk menjaga aset itu kadang kurang ya. Makanya kita udah bangun drainase kita bangun, tapi tingkat perawatannya kadang dia kurang opet, dalam responnya itu sangat ya. Untuk menjaga aset, untuk memelihara aset itu nggak berkurang. Iya, dia kadang mengandalkan mungkin ada sumbat sedikit itu nggak mau dia untuk membersihkan gitu, kadang-kadang gitu dia. Nah, jalan kemudian papim lomo, ini kan kesadaran itu macamnya udah kurang. Jadi dianggap udah tanggung jawab pemerintah desa gitu dengan itu. Kemudian memang tadi itu usulan masyarakat itu nggak semua kita bisa tampung. Kendala semacamnya itulah nggak terlalu banyak sih kendala. Semua masyarakat mungkin seperti itu. Ada beberapa masyarakat kayak gitu. Dianggap udah ada sudah gitu. Terus terakhir tingkat kegotong royongan pun di desa sekarang ini sudah sangat jauh berkurang tuh. Kalau di bergotong royongan makanya ada sedikit-sedikit untuk memelihara aset itu agak berkurang gitu ya. Kesadaran masyarakat itu. Kendala mungkin nggak ada yang terlalu besar kali lah. Seperti itu aja, tingkat kesadaran masyarakat itu aja. Agak berkurang. Baik Pak, kami merasa pertanyaan yang kami paparkan sudah terjawab dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Itu harapan dari kami dari pemerintah desa. Tentunya di Desa Tanjung Selamat ini untuk pembangunan akan terus meningkat itu. Dan kami harapkan juga ini mudah-mudahan dana desa kita, bantuan dari pemerintah ke Desa Tanjung Selamat akan terus mengalir dan mudah-mudahan semakin besar. Jadi kita dapat membangun infrastruktur di Desa Tanjung Selamat tentu lebih banyak lagi dan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bang, saya Mutiara Bangun dari Prodi Ilmu Politik. Ini saya sedang bersama narasumber yang mewakili untuk akademisi yang paham tentang desa. Bisa perkenalkan dirinya Bang? Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Zubair Sipautar. Saya S1, S2-nya juga di Ilmu Politik. Kemudian sekarang aktivitasnya di DSP bersama Prof. Ferry. Ini saya ingin mewawancarai Bang terkait pemerintahan desa. Nah, jadi kita langsung masuk ke pertanyaan aja ya Bang. Yang pertama, menurut Abang, apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas pemerintahan desa dalam konteks pembangunan lokal? Oke, kalau misalnya kita bicara tentang pembangunan desa, pemerintahan desa dalam konteks pembangunan lokal, berarti itu tidak terlepas dari yang namanya partisipasi masyarakat, ya kan? Kemudian kepemimpinan pemerintahan desa, kemudian penggunaan sumber daya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara efektivitas tadi ya, efektivitas berarti bagaimana pemerintahan itu dijalankan oleh si kepala desa. Berarti yang utama itu pemimpin dulu, kepala desa dalam hal ini kan gitu. Nah, bagaimana ia bisa mengatur kebijakan, kemudian mengatur desanya dan memanfaatkan sumber daya yang dia punya. Sumber daya ini seperti apa? Misalnya dana desa, itu kan termasuk sumber daya juga. BUMDes, itu termasuk sumber daya juga. Kemudian perangkat-perangkat desa yang dia punya itu kan sumber daya juga gitu. Nah, kalau misalnya itu semua bisa dimanfaatkan dengan maksimal, dikelola dengan baik, terutama dengan prinsip transparansi dan partisipasi khususnya gitu kan, baik itu partisipasi masyarakat lokal, LSM gitu, maka itu sangat berpengaruh dalam peningkatan pembangunan lokal gitu. Karena dalam pembangunan lokal itu kan partisipasi masyarakat juga ditentukan, karena yang tahu kebutuhan desa itu kan masyarakat segala macam kan. Nah, yang hal ini direpresentasikan oleh kepala desa. Gitu. Ke pertanyaan kedua ya Bang, apa yang Abang lihat sebagai tantangan utama dalam proses transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa di Indonesia? Oke, kalau misalnya kita bicara dana desa, itu sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi terkait transparansinya atau penggunaan anggarannya begitu. Karena apa? Karena begini, di Indonesia kan kita membuat beberapa indikator terkait desa. Itu ada desa maju, desa berkembang, dan desa tertinggal gitu. Nah,
Sedangkan dalam prinsip dana desa, semua desa itu bisa meratakan. Dalam artian baik itu desa maju, desa berkembang, dan desa tertinggal, semuanya diberikan dana desa 1M gitu. Nah, yang menjadi kendala atau yang menjadi faktor kenapa itu tidak bisa transparansi adalah bisa dibayangkan nggak bagaimana masyarakat desa, pemerintahan desa mengelola dana 1M. Nah, sedangkan yang kita tahu pemerintahan atau pemimpin desa itu kebanyakan mereka tamatan SMA atau ya kebanyakan tamatan SMA gitu. Nah, jadi secara literasi, misalnya literasi anggaran mereka tidak paham gitu. Bukan tidak paham tapi kurang paham mayoritasnya gitu. Makanya saya pernah menulis di artikel saya terkait transparansi dana desa bahwa banyak kepala desa yang sebenarnya terjerat korupsi oleh dana desa. Sebenarnya bukan karena mereka ingin berniat korupsi, tidak. Tapi karena mereka tidak tahu bagaimana cara mengelola anggaran itu supaya lebih efektif dan efisien. Dan kemudian mereka juga nggak bisa lepas dari elit-elit lokal yang ada di bawah gitu. Nah, karena itu mereka kena korupsi. Ada temuan di lapangan gitu. Ya karena memang literasi keuangannya masih rendah gitu. Makanya kan kalau ada berapa ya? Sekitar 600-an kepala desa kalau nggak salah yang saya baca-baca gitu kan, yang terjerat kasus korupsi gitu. Makanya untuk mengatasi hal ini, ya pendidikan sebenarnya. Sebelum dana, menurut saya, sebelum dana desa itu diberikan, harusnya diberikan dulu pelatihan, pemahaman atau pendamping lah, bagaimana dana desa itu dikelola dengan baik supaya lebih efektif dan efisien gitu. Sekarang kan yang menjadi kelemahan bagi kita kan, bahkan kepala desa pun orang sekarang udah berlomba-lomba jadi kepala desa. Karena apa? Karena ada dana desa. Jadi itu kan menjadi lahan basah yang dimanfaatkan oleh mungkin elit lokal sebagai pemasukan tambahan bagi mereka gitu. Makanya menurut saya ya perlu ditingkatkan dulu SDM di masyarakat, baik itu SDM secara kepemimpinan maupun perangkat desa ataupun masyarakatnya gitu. Karena itu tadi seperti yang saya sebutkan tadi, partisipasi masyarakat juga diperlukan untuk mengawal transparansi dana desa itu tadi gitu. Terima kasih Bang. Jadi ini ada pertanyaan terakhir Bang. Pertanyaan terakhir itu bagaimana Abang melihat peran pendidikan dalam pemberdayaan masyarakat dan mendukung pemerintahan desa yang lebih baik? Oke, misalnya kita bicara pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Kebetulan saya pernah sebagai tenaga ahli pemberdayaan di Danau Toba gitu kan. Jadi saya melihat langsung memang bagaimana kondisi masyarakat di bawah itu. Kalau misalnya kita berada di desa-desa yang mungkin dekat dengan kota, mungkin itu secara pemikiran mereka masih terbuka gitu, literasinya terbuka gitu. Tapi ketika saya misalnya secara pribadi, ketika saya tenaga ahli pemberdayaan di Danau Toba, saya melihat banyak warga desa itu yang bahkan tidak, tanda tangan saya tidak bisa. Jadi ketika untuk tanda tangan itu mesti harus pakai sidik jari gitu. Membaca mereka tidak bisa begitu. Nah, jadi jika kembali ke pertanyaannya gitu kan, bagaimana pendidikan ataupun pemberdayaan masyarakat itu sangat mempengaruhi. Karena misalnya saya hadir ke lokasi saya waktu itu, memberikan pemahaman kepada masyarakat, memberikan penjelasan kepada masyarakat. Jadi mereka tahu apa tugas dan fungsinya dalam setiap program pemerintah yang dibangun begitu. Jadi mereka paham apa yang harus mereka lakukan dan mereka paham apa yang tidak boleh mereka lakukan gitu. Jadi dengan kita memberikan pertama pendidikan dulu supaya mereka lebih terbiasa dengan bahasa-bahasa mungkin pemerintah yang mungkin kita turunkan, kemudian mereka terbiasa juga dengan program-program pemerintah gitu kan. Jadi mereka jadi bisa meningkatkan partisipasi mereka terhadap pemerintahan gitu, ya kan. Nah, jadi mereka juga bisa terlibat jadinya dalam aspek pembangunan ataupun pengawasan pemerintahan desa begitu. Nah, dengan kita berikan pendidikan dan kemudian kita berdayakan. Nah, kan beda itu, kita pendidikan dan memberdaya. Pendidikan itu kan kita mengajari dulu. Memberdayakan itu kita menggali potensi apa yang ada di mereka gitu. Nah, dengan kita memberdayakan mereka, menggali potensi mereka, ya kita punya harapan bahwa masyarakat desa itu bisa bertumbuh baik secara pemikiran maupun secara ekonomi. Mungkin itu saja. Terima kasih Bang, sekian pertanyaan dari saya. Selamat siang. Izin mengganggu waktunya sebentar. Jadi perkenalkan, kami dari Prodi Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara sedang melakukan wawancara secara langsung dari tugas pemerintahan desa. Nah, untuk topiknya itu seputar penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk kakak sendiri, apakah boleh minta waktunya untuk melakukan wawancara ini? Bisa. Oke, kakak perkenalan diri dulu terlebih dahulu. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Ma'ruf Doli Tanjung. Saya di sini sebagai mahasiswa dan saya juga sempat meneliti gitu beberapa dinamika pemerintahan desa baik yang ada di Kabupaten Deli Serdang maupun juga di Kabupaten Samosir, seperti itu. Baik Kak, terima kasih banyak atas perkenalan dirinya. Untuk pertanyaan yang langsung boleh saya bacakan aja.
Jadi sejauh mana Anda merasa dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan desa? Menurut kakak itu gimana sih? Apakah kakak itu udah merasa belum kalau misalnya masyarakat itu sudah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan untuk desa itu sendiri? Oke, jadi kalau kita bicara soal penyelenggaraan pemerintahan desa itu kan kita nggak cuma berbicara tentang hanya perangkat-perangkat desanya seperti kepala desa, sekretaris atau KU-KU-nya. Jadi kita itu kalau mau membangun desa itu juga harus merangkul yang namanya masyarakat di desa gitu. Nah, agar terciptanya kesuksesan gitu dalam pembangunan desa, ya masyarakat seperti itu tadi harus dilibatkan dalam pembangunan desa itu, mau itu pembangunan infrastruktur, mau itu merancang program-program di desa, masyarakat itu harus dilibatkan. Dan ada yang namanya Badan Permusyawaratan Desa yang isinya adalah untuk merangkul baik dari perangkat desa itu sendiri dan juga masyarakat desa untuk selanjutnya membicarakan apa saja hal-hal yang akan dilaksanakan di desa ini, baik itu misalkan masyarakat memiliki keluhan akan infrastruktur di desa tersebut, atau masyarakat juga menginginkan suatu program agar terjadi perubahan di desa tersebut. Jadi seperti itu. Jadi jika ditanya apakah saya merasa dilibatkan, sayangnya dalam beberapa hal seperti itu tuh ada beberapa hal yang sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah desa tanpa melakukan koordinasi kepada masyarakat seperti itu. Jadi yang diharapkan di sini adalah koordinasi penuh terhadap masyarakat desa terkait hal-hal apa saja yang selanjutnya akan dilakukan di desa tersebut. Jadi tidak sepenuhnya absolut dilakukan oleh pemerintahan desa. Gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya yang sangat lengkap. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Kak. Apa harapan Kakak terhadap program pembangunan desa dan bagaimana peran serta masyarakat dalam keberhasilan? Jadi harapan saya untuk pembangunan desa ke depannya, desa-desa ke depannya itu harus adanya kolaborasi baik itu pemerintah desa dan juga masyarakat desa. Kenapa? Karena kalau hanya salah satu pihak saja yang tanggap terhadap pembangunan desa itu pasti tidak akan tercapai gitu kemajuan desa. Di satu sisi jika yang tanggap itu hanya pemerintah desa, tanpa masyarakat pemerintah desa bisa apa? Karena kan sasaran programnya pemerintah desa itu untuk masyarakat juga. Dan juga masyarakat tanpa pemerintahan desa yang terstruktur juga bisa apa? Mereka itu tidak punya power dari segi baik itu material, mau itu administrasi, mereka tidak bisa melakukan apapun itu. Jadi kalau dua pihak ini berkolaborasi, diharapkan kedepannya kemajuan desa itu dapat tercapai seperti itu. Dan juga diperlukan juga kesadaran dari masyarakat bahwa ya masyarakat itu harus dilibatkan. Mereka itu tentu harus dilibatkan dalam pembangunan desa gitu. Dan tidak menjadi masyarakat yang apatis, yang acuh terhadap segala dinamika dan juga pembangunan apapun yang terdapat di desa tersebut seperti itu. Baik Bang, terima kasih atas pandangan Kakak terhadap pertanyaan yang telah saya dan teman saya tadi sampaikan.